Assalamualaikum dan selamat siang Pak. Waalaikumsalam dok. Jadi perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Jadi nanti kita ini akan melakukan anamnesis atau tanya jawab Pak. Nah ini sangat membantu saya dalam menegakkan diagnosis terkait dengan keluhan-keluhannya Bapak dan memberikan pengobatan yang tepat. Jadi saya mau kerjasamanya untuk menjawab pertanyaan dengan sejujur mungkin. Adapun Bapak tidak perlu khawatir karena semua informasi yang saya dapatkan dari Bapak akan kami jamin kerahasiaannya. Jadi bagaimana Pak, bersedia? Bersedia dok. Baik, jadi kita mulai. Tapi Pak, atas nama Bapak siapa? Untuk apa lagi nama dok? Begini Pak, dalam hal anamnesis ini merupakan hal yang wajib kita tanyakan, yaitu identitas pasien, termasuk nama Pak. Jadi saya ulangi Pak, atas nama Bapak siapa? Bapak Asrul. Baik, tanggal lahirnya Pak? 22 September 1992. Baik. Tapi Pak, pendidikan terakhirnya? S1. Pekerjaan sehari-hari itu atas sebagai apa? Pegawai swasta. Baik, pegawai swasta. Nah, jadi kita mulai. Ada keluhan apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini dok, saya kesulitan tidur dok. Sejak kapan kita rasakan ini keluhan Pak? Sebenarnya sudah lama mi dok, sekitar 3 bulan terakhir ini, tapi memberatnya itu seminggu terakhir ini. Biasanya jam tidur jam-jam berapa Pak? Dan jam-jam berapa kita juga bangun? Biasanya saya tidur itu jam 10, terus bangunnya itu jam 5, setengah 5 gitu. Kalau sekarang Pak, jam tidurnya bagaimana? Kadang sampai pagi saya tidak bisa tidur dok. Kira-kira penyebabnya apa Pak ini sehingga Bapak merasa sulit tidur? Kayak ada saya rasa bisik-bisik begitu dok, kayak ada suara-suara begitu dok, sehingga saya tidak bisa tidur. Suara seperti apa itu Pak? Kayak ada yang bisik kah, kayak ada yang komentari apa yang saya lakukan begitu. Kalau boleh tahu Pak, ini suaranya suara laki-laki Pak atau suara perempuan yang kita dengar? Ada laki-laki, ada perempuan. Terus saya ingat itu suara dok, kayak suaranya atasan saya sama rekan kerja saya dok. Jadi kira-kira Pak, kenapa bisa curiga bahwa itu adalah suara atasan dan rekan kerja tak? Kan seminggu yang lalu dok, sebelum saya begini sulit tidur, itu saya agak berselisih sama rekan kerja saya. Terus bos saya itu lihat, terus kasihkan teguran begitu. Nah di situ saya lihat kayak bersekongkol antara itu rekan kerja saya sama atasan saya mau mencelakakan saya dok, kayak mau nagu-nagunakan saya dok. Oh, ya. Ini keluhan Pak, apakah sampai mengganggu dengan pekerjaan tak sehari-hari? Kalau mengganggu tidak aja dok, tapi kalau misalnya saya ke kantor itu pasti saya langsung menyendiri, takut sama itu 2 orang, kayak mau dicelakakan Pak begitu. Sebelumnya pernah ceritakan ini keluhan tak ke keluarga tak? Pernah mi dok. Bagaimana tanggapannya itu Pak? Katanya saya itu sering bicara sendiri, terus kadang memaki-maki mereka, terus kalau misalnya dia cakap bicara katanya tidak nyambung begitu dok. Kalau boleh tahu Pak, di dalam rumah sama siapa saja kita tinggal? Ada bapak, ada ibu, terus istri juga, terus anak juga 2. Bagaimana hubungannya dengan keluarga terkait dengan selama kita rasakan ini keluhan, apakah ada pengaruhnya dengan hubungan dengan keluarga tak? Dok, kadang kalau misalnya saya naik lagi emosi saya, kadang saya memecahkan barang begitu, terus kadang kalau misalnya saya tidak bisa tahan lagi, kadang saya pukul juga istri saya dok begitu. Sebelumnya Pak, pernah kita rasakan keluhan seperti ini? Tidak pernah dok. Kalau riwayat penyakit lainnya seperti mungkin ada riwayat trauma, kejang-kejang? Tidak ada dok. Oh, tidak ada juga dek. Baik. Tapi Pak, sekarang ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif, jadi saya mencoba untuk menggali lebih dalam Pak. Yeah. Tapi Pak, kita harus konsumsi riwayat obat-obatan tak, seperti mengkonsumsi zat-zat Untuk apa lagi nih dok? Saya ini mau konsultasi, bukan mau diinterogasi seperti ini. Tidak Pak, bukan kami curiga Pak, tapi maksud saya di sini, maksud saya riwayat obat-obatannya itu mungkin seperti kayak zat-zat itu kopi, apakah sehari-harinya Bapak sering konsumsi kopi dan zat-zat lainnya? Tidak ada dok, saya ini orang-orang baik ya. Kalau riwayat penyakit dalam keluarga tak, ibu, bapak ada yang pernah alami? Tidak ada dok. Tidak ada juga dek. Kalau dalam keseharian tak, hubungan tak dengan tetangga bagaimana Pak? Apakah terganggu? Tidak dok. Tidak juga dek. Nah,
Tapi kan tadi Bapak sebut tamatan S1. Iya. Selama pendidikannya Pak, dan mungkin dari PAUD mungkin sampai selesai pendidikannya, apakah ada gangguan Pak? Maksudnya di sini apakah pernah tinggal kelas atau mungkin ada masalah pada saat kuliah? Tidak ada Ji, Dok. Oh, tidak ada, Dik. Jadi baik. Sekarang proses anamnesisnya sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke penentuan status mental di Pak. Iya. Nah, kan tadi Bapak sebutkan itu keluhannya sulit tidur disebabkan karena selalu mendengarkan suara-suara seperti bisikan. Nah, yang dicurigai merupakan suara dari atasan dan rekan kerja yang mencoba untuk mengguna-guna Bapak. Iya. Selain keluhan itu, ada keluhan yang kita rasakan Pak, seperti mungkin melihat hal-hal yang tidak lazim, Tidak ada Ji, Dok. atau mungkin Bapak merasakan ada perubahan pada bagian tubuhnya Bapak, Tidak ada Ji, Dok. atau mungkin Bapak pernah merasa bingung di mana Bapak sekarang berada. Tidak ada Ji, Dok. Tidak ada. Jadi baik. Nah, jadi keluhannya itu Bapak mengalami gangguan tidur karena selalu mendengarkan suara-suara lain. Iya. Hanya itu Pak. Iya. Baik. Terus dengan daya ingatnya Bapak, bagaimana? Apakah mengganggu kesehariannya Bapak, terutama di pekerjaan? Tidak Ji, Dok. Bagus Ji. Nah, tapi Pak, sekarang hari apa Pak? Hari Selasa, Dok. Tanggal berapa Pak? Tanggal 22 Bulan? September, Dok. Tahun berapa Pak? 2020. Baik. Sebelum kesini Pak, sudah ke sarapan? Iya, sarapan. Sarapan apa itu Pak? Susu sama roti, Dok. Baik. Tapi Pak, dalam 1 bulan terakhir ini apakah Bapak memiliki riwayat bepergian? Tidak Ji, Dok. Tidak ada, Dik. Kalau tanggal lahir masih ingat dengan baik? Masih ingat, Dok. Baik. Nah, tadi kan Bapak sebutkan pendidikan terakhirnya Bapak itu adalah S1. Iya. Sewaktu sekolah mungkin Bapak memiliki memiliki mata pelajaran yang paling digemari. Apa itu Pak? Ada, Dok. Olahraga. Olahraga, Dik. Olahraga seperti apa Pak yang kita paling gemari nih? Itu, Dok, yang pakai raket bulu tangkis namanya gitu, Iya, Dok. bulu tangkis. Terus ada juga itu yang permainan yang hitam putih pakai papan apa Catur. namanya? Iya, catur itu, Dok. Jadi bulu tangkis sama catur, Dik. Iya. Baik, selain bulu tangkis dan catur, mungkin Bapak memiliki bakat lain yang sering Bapak lakukan? Ada, Dok. Apa itu Pak? Memasak, Dok. Saya rencana mau daftar juga nih Master Chef, Dok. Oh ya, baik. Semoga berhasil nih Pak. Iya. Bagaimana dengan perasaan Pak? Kalau perasaan masih bisa, kadang saya tidak bisa kontrol, Dok. Kadang saya mudah tersinggung, mudah marah. Kalau aktivitas sehari-harinya Pak, seperti makan, mandi, terganggu tidak? Tidak Ji, Dok, saya bisa kontrol Ji kalau masalah begitu, Dok. Ide. Nah, kan tadi Bapak bilang mudah emosi. Iya. Bagaimana tanggapannya keluarga tentang hal itu? Apakah keluarganya nyaman dengan sikapnya Bapak sekarang? Dia merasa risih, Dok. Nah, seharusnya dia kan harus memahami. Dia kan yang paling dekat sama saya, jadi dia harus mengerti dengan keadaan saya seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak dalam satu keadaan, Bapak melihat ada seorang anak yang mengalami kecelakaan, Iya. apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan hal tersebut, Pak? Dia menolongnya, Dok, pasti dengan membawa ke puskesmas atau dengan menelpon dokter gitu. Baik, Pak, baik sekali dia. Nah, jadi Pak, sekarang penentuan status mentalnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menentukan diagnosisnya dan memilihkan terapi atau pengobatan yang tepat untuk Bapak. Jadi Pak, terima kasih. Iya. Jadi kesimpulan pemeriksaan status mental dari pasien, di mana deskripsi umumnya itu seorang pasien laki-laki berumur 28 tahun, datang dengan pakaian lusuh berwarna hitam abu-abu, rambut berantakan, penampilan secara umum sesuai dengan umurnya dan tampak kurang rapi. Nah, adapun perilaku dan aktivitas psikomotorik dari pasien ini tampak gelisah, duduk dengan tidak tenang, selalu menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi masih merespon pemeriksa dengan baik. Kemudian untuk pembicaraan spontan, lancar, intonasinya baik, kadang juga tinggi. Kemudian responnya terhadap pemeriksa cukup kooperatif. Nah, selanjutnya penilaian mood dan afek dari pasien itu, afek didapatkan dia inappropriate, kemudian moodnya dia irritable, kemudian keserasiannya tidak serasi, empatinya tidak ada dirasakan. Nah, adapun penilaian gangguan persepsi dari pasien ini
halusinasi didapatkan berupa halusinasi auditorik, selalu mendengarkan suara-suara bisikan. Kemudian untuk ilusi tidak didapatkan, depersonalisasi dan derealisasi juga tidak didapatkan. Nah, untuk penilaian proses pikir dari pasien, produktivitas pasien ini spontan, kemudian kontinuitasnya pikirannya tidak ditemukan, gangguan isi pikir, didapatkan adanya waham curiga, berupa pasien selalu merasa akan dicelakai dari atasan dan rekan kerjanya. Kemudian untuk kendala berbahasa tidak ditemukan dari pasien. Selanjutnya penilaian fungsi sensorik dan fungsi kognitif dari pasien, di mana kesadarannya ditemukan baik, orientasinya dalam mengingat waktu dan tempat juga baik, konsentrasi dan perhatiannya pasien agak mudah teralihkan, untuk daya ingatnya dari pasien baik jangka panjang maupun jangka pendek baik. Kemudian tingkat intelijensi dari pasien cukup sesuai dengan pendidikannya yaitu S1. Kemudian pola abstraksinya terganggu dan ditemukan bakat kreatif dari pasien berupa memasak. Nah, selanjutnya yaitu penilaian atau interpretasi daya nilai dari pasien, di mana daya nilai sosial berupa hubungan dengan tetangganya terganggu, kurang interaksi dengan tetangga. Kemudian untuk uji daya nilai juga terganggu dan penilaian realitas terganggu. Nah, sehingga tilik dari pasien yaitu menyalahkan orang lain tetapi tidak tahu penyebabnya, sehingga tilikan dari pasien adalah derajat 3. Nah, jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa informasi yang didapatkan dari pasien dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.